Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang pria yang hampir seumur hidupnya jadi buronan polisi. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Did you have anything to do with the death of your wife? I don't know that she's dead. Do you think that it's possible that she's alive now? It's possible. Not likely. Robert Durst adalah anak tertua dari 4 bersaudara yang lahir dalam keluarga keturunan Yahudi pada tanggal 12 April 1943. Dia dibesarkan di Scarsdale, New York, dan dia adalah putra Raja Real Estate Seymour Durst dan istrinya Bernice Herrnstein. Ia mempunyai 3 saudara yang bernama Tommy, Douglas, dan Wendy. Bisnis real estate ini diturunkan dari kakeknya yang awalnya adalah seorang imigran dari Austria, yang awalnya hanya berprofesi sebagai seorang penjahit, tetapi akhirnya menjadi manajer dan pengembang real estate yang sukses, dan mendirikan perusahaan Durst pada tahun 1915. Ketika Robert berusia 7 tahun, ibunya meninggal karena jatuh dari atap rumah keluarga di Scarsdale. Di kemudian hari, dia mengklaim beberapa saat sebelum kematian ibunya, ayah Robert mengajak dia untuk berdiri di sebuah jendela yang memungkinkan dia untuk melihat ibunya yang sedang berada di atas atap. Namun di dalam sebuah wawancara dengan New York Times di bulan Maret 2015, saudara laki-lakinya, Douglas, menyangkal kalau Robert menyaksikan kematian ibunya itu. Namun saat mereka masih kecil, Robert dan Douglas pernah mengikuti konseling untuk mengatasi perselisihan persaudaraan. Dan psikiatris yang menangani melaporkan kalau Robert yang berusia 10 tahun itu mengidap skizofrenia. Robert bersekolah di Scarsdale High School, di mana teman-temannya menggambarkan dia sebagai seorang penyendiri. Dia mendapatkan gelar di bidang ekonomi pada tahun 1965 dari Universitas Lehigh, di mana di situ dia juga adalah member dari tim lacrosse dan juga manajer dari organisasi surat kabar kampus. Dia juga terdaftar dalam program doktor di UCLA, di mana dia bertemu dengan Susan Berman, tetapi akhirnya mengundurkan diri dari sekolah dan kembali ke New York pada tahun 1969. Robert tidak tertarik untuk bekerja di perusahaan ayahnya. Dia malah lebih memilih untuk membuat toko makanan kesehatan kecil yang diberinya nama All Good Things di Vermont pada awal tahun 70-an. Pada musim gugur 1971, Robert bertemu dengan seorang dokter gigi bernama Kathleen McCormack. Setelah 2 kali berkencan dengannya, dia mengajak Kathleen untuk tinggal bersama di rumahnya di Vermont. Namun di tahun 1973, ayahnya Robert memaksanya untuk kembali ke New York untuk bekerja di perusahaannya. Pasangan itu kembali ke Manhattan, di mana akhirnya mereka menikah pada tanggal 12 April 1973. Sesaat sebelum dia menghilang, Kathleen adalah murid di tahun keempat dan terakhirnya di kampus Albert Einstein. Dia bercita-cita menjadi seorang dokter anak, dan dia tinggal hanya beberapa bulan lagi untuk mendapatkan gelarnya itu. Kathleen sempat dirawat di rumah sakit Bronx karena memar di wajahnya 3 minggu sebelum dia menghilang. Dia mengatakan kepada temannya bahwa suaminya yang melakukannya, tetapi tidak mengajukan tuntutan atas insiden tersebut. Kathleen meminta Robert $250.000 Amerika untuk proses penyelesaian cerai mereka. Sebagai gantinya, Robert menutup semua kartu kredit istrinya dan menghilangkan nama istrinya dari rekening bank mereka. Kathleen terakhir kali terlihat pada malam tanggal 31 Januari 1982 ketika dia muncul secara tak terduga di sebuah pesta makan malam yang diadakan oleh temannya di Newton, Connecticut. Temannya melihat saat itu Kathleen terlihat sedang kesal dan mengenakan celana olahraga berwarna merah. Temannya itu merasa aneh karena biasanya Kathleen suka memakai pakaian yang feminin. Dan setelah itu Kathleen pamit pulang ke rumah setelah ditelepon oleh Robert. Dan malam harinya di rumah itu dia bertengkar hebat dengan suaminya. Setelah Kathleen meninggalkan rumah temannya, seharusnya mereka bertemu di sebuah pub bernama The Lions Gate di Manhattan. Dan saat dia tidak muncul juga, temannya itu menjadi khawatir
dan melaporkan kehilangannya ke polisi. Di minggu itu juga Robert juga mengajukan laporan orang hilang, dan 3 minggu setelah dinyatakan hilang, pengawas di apartemen Riverside Drive menemukan barang-barang Kathleen di ruang pembuangan sampah. Pada saat istrinya menghilang, Robert telah berkencan dengan Prudence Farrow selama 3 tahun lamanya. Dan hubungan gelap ini diketahui oleh istrinya yang tentu tidak senang dengan hal itu. Dalam masa pencarian, Robert menawarkan hadiah $100.000 Amerika untuk siapa saja yang bisa menemukan istrinya. Namun, kemudian menurunkan hadiahnya hanya menjadi $15.000 saja. Ketika salah satu teman Kathleen dan saudara perempuannya mengetahui kalau Kathleen menghilang, mereka mendatangi pondok milik Kathleen berharap akan menemukannya di sana. Sebaliknya, mereka menemukan pondok dalam keadaan berantakan seperti habis digeledah. Surat-surat untuk Kathleen dalam keadaan terbuka dan barang-barangnya ada di tempat sampah. Dalam pengakuannya kepada polisi, Robert mengaku kalau malam itu dia mengantarkan istrinya naik kereta menuju ke New York. Lalu dia minum dengan tetangganya dan sempat berkomunikasi dengan Kathleen lewat telepon. Robert juga mengklaim bahwa pada tanggal 4 Februari, pengawas di sekolah istrinya menelpon dan mengatakan kalau Kathleen sempat menelpon ke sekolah pada tanggal 1 Februari dan mengatakan kalau dia sakit dan akan absen sepanjang minggu itu. 8 tahun setelah kasus hilangnya istrinya itu, Robert menceraikannya dengan menyatakan perihal pengabaian pasangan. Keluarga Kathleen mengklaim kalau Robert yang telah menghabisi nyawa Kathleen. Ayahnya yang merasa Robert tidak layak untuk memimpin perusahaan, menunjuk Douglas untuk mengambil alih pimpinan pada tahun 1992. Robert merasa kalau dia yang seharusnya berhak mewarisi perusahaan itu menjadi murka. Hal ini menimbulkan keretakan hubungan antara Robert dan anggota keluarga lainnya. Pada tahun 1999, kepolisian New York diam-diam membuka kembali penyelidikan atas kasus hilangnya istri Robert, dengan menggeledah bekas kediaman Robert di Salem Selatan untuk pertama kalinya. Investigasi menjadi publik pada bulan November 2000. Robert diberitahu oleh saudaranya Wendy kalau investigasi dibuka kembali. Robert pun bersembunyi dan pindah ke Galveston, Texas, menyamar sebagai seorang wanita bisu untuk menghindari penyelidikan polisi. Susan Berman adalah seorang teman lama Robert yang membantunya menyediakan alibi atas hilangnya Kathleen. Susan adalah putri dari David Berman, seorang gangster terkenal sekaligus pemilik hotel dan kasino Flamingo di Las Vegas. Pada tanggal 24 Desember 2000, Susan ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Los Angeles setelah tetangganya menelpon polisi untuk melaporkan kalau pintu belakang rumahnya terbuka dan 3 anjing terriernya lepas. Dalam pernyataannya, Robert bilang kalau Susan menelponnya sesaat sebelum kematiannya untuk mengatakan kalau kepolisian Los Angeles ingin berbicara dengan Robert tentang hilangnya Kathleen. Penulis buku biografi dari Susan menegaskan bahwa Robert menghabisi nyawanya karena dia tahu terlalu banyak tentang kasus hilangnya Kathleen. Pada tanggal 11 Desember 2000, sesaat sebelum pembunuhan Susan, Robert menikahi Deborah Likaratan. Menurut New York Times, pasangan ini sempat tinggal bersama di apartemen Fifth Avenue. Suatu hari Robert bilang pada saudaranya yang bernama Wendy kalau dia merasa nyaman menikahi Deborah dan ia ingin Deborah yang menerima semua warisannya nanti. Pada tanggal 9 Oktober 2001, Robert ditangkap di Galveston tak lama setelah bagian tubuh milik tetangganya yang sudah lanjut usia, Maurice Black, ditemukan mengambang di Teluk Galveston. Namun dia dibebaskan dengan jaminan $250 atau 3,5 miliar rupiah. Dan setelah itu pergi meninggalkan kota itu dan pindah ke Pennsylvania. Oh, goodbye $250,000. Goodbye jail. I'm out. Namun pada tanggal 30 November, dia ditangkap di supermarket Wegmans di Pennsylvania karena mencoba mengutil sandwich dan koran. Padahal saat itu dia memiliki uang tunai $500 di sakunya. Penggeledahan polisi di mobil sewaannya menemukan uang tunai $37.000, 2 senjata api, marijuana, dan kartu SIM dari Maurice Black. Ketika Robert ditangkap, Deborah lah yang mengirimkan uang jaminan sebesar $250.000. Dia juga mengunjungi Robert selama di penjara. Namun sejak persidangan dia menjauhi Robert dan tidak mau mengurusi lagi semua urusan tentang Robert. Pada tahun 2003, Robert diadili atas pembunuhan Maurice.
Robert mengklaim kalau Morris yang mengancamnya terlebih dahulu dengan senjata api, dan terjadi perebutan senjata di antara mereka. Dan selama perebutan itu, Robert tak sengaja menembak muka Morris. Namun setelah itu, Robert memutih trilala tubuh dari Morris dan membuang tubuhnya di Teluk Galveston, sedangkan kepalanya tidak pernah ditemukan. Sehingga jaksa tidak dapat memberikan bukti forensik yang cukup untuk membantah cerita dari Robert. Sebagai akibat dari kurangnya bukti forensik, juri membebaskan Robert dari kasus itu pada 1 November 2003. With the jury, find the defendant not guilty. Pada 21 Desember 2004, Robert mengaku bersalah sebagai bagian dari negosiasi pembelaan. Ia menerima hukuman 5 tahun di penjara. Dia juga diberikan kredit untuk waktu yang sudah berjalan sehingga hanya tinggal 3 tahun saja masa tahanannya. Robert pun dibebaskan bersyarat pada tanggal 15 Juli 2005. Aturan pembebasannya mengharuskan dia untuk izin dulu sebelum bepergian. Namun Desember itu Robert melakukan perjalanan ke pusat perbelanjaan dan di sana dia bertemu dengan hakim yang memimpin persidangannya dulu. Akibatnya dia dijebloskan lagi ke penjara karena melanggar persyaratan pembebasan bersyaratnya itu. Namun dia dibebaskan kembali pada tanggal 1 Maret 2006. Di tahun itu juga Robert menggugat bagiannya dari kekayaan keluarga dan mendapatkan 65 juta dolar Amerika atau hampir mencapai 1 triliun rupiah. Di tahun 2015, Robert sempat membuat satu film dokumenter berjudul The Jinx. Tepat sebelum penayangan episode terakhirnya, kebenaran terungkap dengan sendirinya. Saat itu mereka sedang break syuting, Robert pun pergi ke kamar kecil. Dan tanpa disadarinya mic yang digunakan belum dimatikan. Dan dia bergumam sendiri seperti ini. Robert akhirnya ditangkap oleh agen FBI pada tanggal 14 Maret 2015 di Hotel JW Marriott di New Orleans. Dia diamati berkeliaran tanpa tujuan di lobi hotel dan bergumam pada dirinya sendiri. Polisi juga menemukan senjata api, marijuana, akte kelahiran, peta Kuba, dan paspor Robert. Juga ditemukan kartu identitas Texas palsu yang digunakan untuk check-in hotel, ponsel baru, dan uang tunai sejumlah $42.000. Robert diyakini telah merencanakan untuk melarikan diri ke Kuba karena Amerika dan Kuba tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Pada 16 Maret 2015, pengacara pembela menyarankan pengadilan di New Orleans untuk mengizinkan kliennya kembali ke California. Namun, polisi Louisiana mengajukan tuntutan kepada Robert atas kepemilikan senjata api, sehingga mencegahnya untuk kembali ke California. Dan di Louisiana, Robert bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Pada tanggal 23 Maret, jaminan Robert ditolak oleh hakim karena jaksa berpendapat dia beresiko untuk melarikan diri. Setelah negosiasi dengan tim pembela Robert, otoritas Louisiana akhirnya membatalkan tuntutan kepemilikan senjata terhadap Robert pada 24 April 2015. Persidangan atas kasus Susan dijadwalkan akan diadakan di Los Angeles. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, sidang akhirnya diadakan pada bulan Oktober 2018. Hakim memutuskan ada cukup bukti untuk mengadili Robert atas pembunuhan Susan. Dan pada persidangan berikutnya, Robert mengaku kalau dia tidak bersalah. Setelah itu persidangan mengalami beberapa kali penundaan lagi karena berbagai faktor. Dan baru pada tanggal 2 Maret 2020, Robert muncul di pengadilan untuk memulai persidangan lagi. Namun lagi-lagi persidangan ditunda karena adanya pandemi COVID-19. Dan hakim memutuskan menunda hingga tahun 2021. Akhirnya persidangan dilanjutkan lagi pada tanggal 14 Juni 2021. Akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2021, Robert dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan beberapa hari kemudian, dia juga didakwa atas pembunuhan dalam kematian istri pertamanya. Setelah di tahun 2016, keluarga Kathleen meminta agar Kathleen dinyatakan meninggal secara resmi. Permintaan itu dikabulkan pada tahun berikutnya. Ibu Kathleen juga menuntut Robert sebesar $100 juta Amerika, menuduh bahwa dia menghabisi nyawa Kathleen dan merampas hak mereka untuk menguburkannya. Robert memang memiliki sejumlah masalah kesehatan sejak tahun 2015. Dia sempat menderita kanker tenggorokan,
kanker kandung kemih, dan memiliki selang yang dipasang di otaknya untuk mengatasi hidrosefalus. Dan pada 16 Oktober 2021, pria berusia 78 tahun itu dinyatakan positif COVID-19 dan harus dipasangi ventilator. Dan menurut berita terakhir, dia masih berjuang untuk bisa pulih dari sakitnya itu. Lokasi di mana Robert akan menjalani hukumannya masih belum ditentukan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!